Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Mbak Harto. dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Selamat pagi Mbak Harto. Selamat pagi Mas Yuswa. Apa kabar Mbak hari ini? Terima kasih, hari ini saya sehat. Bagaimana dengan Mas Yuswa? Puji Tuhan, saya juga sehat Mbak. Syukur Tuhan memberkati kita bahwa kesehatan itu harta yang paling berharga. Setuju, amin, luar biasa sekali. Ya, luar Hari biasa. ini, tanggal 30 Oktober, kita ingin mendengarkan kisah tentang siapa Mbak? Tentang Santo Marcellus. Wih, Santo Marcellus. Ya. Ini kayaknya saya baru pertama kali dengar ini. Dari mana ini Santo Marcellus ini Mbak? Orang mana dia? Dia seorang centurion. Centurion. Nah, Apa itu centurion? centurion itu perwira pada zaman Romawi. Dia seorang pengawal kaisar. Tapi tempatnya bukan di Roma, tapi di Kartago. Jadi di kerajaan Roma sebelah timur. Baik. Iya. Nah, kota Roma itu didirikan tahun berapa? Waduh, nah ini tahun berapa ini saya lupa ya. Lupa. Tahun 753 sebelum Masehi. Masehi, ya. Jadi Masehi. 753 AUC. AUC. Itu Ya. AUC, ya itu AUC Mm-mm. itu artinya Anno Urbi. C Condite, Condite. Condita ya. Jadi Condita. AUC. Maka dihitung dari Yesus lahir. Ya. Karena Yesus lahir tahun 1 itu Yesus lahir pada 753 AUC. AUC, ya baik. Nah, kemudian untuk menjadi negara besar itu harus masih memakan waktu 500 tahun. Wih, lama sekali Mbak. Ya, Indonesia baru merdeka 75 tahun. betul. Jangan tergesa-gesa untuk menjadi yang hebat ya. Tapi harus terus maju terus ya. Betul. Nah, nanti menjadi besarnya itu setelah dia mengalahkan Kartago. Baik. Tapi lebih terkenal lagi Ya. ketika zamannya Julius Caesar. Saya kenal ini kalau Julius Nah, Caesar. kenal ya. Ya. Julius Caesar itu kelahirannya tahun 100 sebelum Yesus lahir, sebelum 100 Masehi atau sebelum before Christ. For Christ. Nah, betul. jadi 100 before Christ. Waktu itu dia seorang konsul. Konsul. Jadi konsul itu seperti presiden, Baik. jadi bisa diganti orang lain. Tapi agar supaya bisa memerintah dengan baik, maka dia membentuk triumvirat. Nah, Triumvirat. tahu apa itu triumvirat? Triumvirat. Nah, di namanya trium. Berarti tiga orang ya. Nah, 3 orang, betul. Ya. 3 orang yang memegang pemerintahan. Pemerintahan. Nah, betul. waktu itu triumviratnya dipegang oleh Julius Caesar, kemudian oleh Lucianus sendiri dan Crassus. Ketiga-tiganya itu memang hebat. Kalau tidak hebat kan tidak dipilih oleh Ya, Julius Caesar. betul. Namun, nah nanti ada namunnya ya. Namanya 3 orang itu kan tidak selalu rukun. Ya. Sehingga terjadi semacam persaingan. Persaingan. Sehingga Julius Caesar itu terpaksa kudeta, aneh kan. Jadi kudeta di negaranya sendiri Ya. untuk menyingkirkan 2 itu. Dua ya. Setelah tersingkir, dia mengangkat dirinya sebagai diktator atau Caesar. Ya. Iya. Jadi menjadi kaisar. Nah, itu hebatnya Julius Caesar. Nah, tapi dia tidak disukai oleh Senat, karena Senat itu yang namanya diktator itu memang paling tidak Ya. tidak menarik. Betul. Misalnya zaman Hitler ya, Ya. dia juga diktator, juga tidak menyenangkan. Pada suatu kali dia diundang ke Senat, tapi untuk dibunuh. Oh, Iya. oke. Jadi ada konspirasi, mereka menjaga, menunggu kedatangan itu. Betul begitu datang menunggu, langsung ditusuk, ditikam ya. Di antaranya itu Brutus. Padahal Brutus itu paling dikasih ya. Iya. Sampai terkenal dengan itu. Et tu Brutus. Et tu Brutus. Dan kamu juga Brutus yang membunuh saya. Ya.
Lalu mati dia. Itu menurut ceritanya itu dia ada 23 bekas luka-luka. Nah setelah itu sekarang Octavianus muncul, itu kemenakannya itu. Ada yang mengatakan kemenakannya, ada yang mengatakan anak angkat. Ya. Lalu dia memegang pemerintahan supaya disukai oleh Senat, maka dia juga membentuk triumvirat lagi. Nah triumviratnya ya ini. Satu Octavianus yang bergelar Augustus, yang kedua itu Antonius, yang satu Cassius. Untuk pertunjukan Cassius Clay ya, itu untuk apa? Untuk mengingatkan tuh Cassius Clay itu jangan Cassius. Jadi 3 itu lagi namanya 3. Nggak rukun. Tidak suka lagi. Ya. Terus Octavianus bilang begini, lebih baik kita bagi aja. Roma itu kita bagi 3, 1, 2, 3. Saya di Roma, Antonius di Mesir, kemudian Cassius ada di Afrika, gitu, di Kartago. Nah mereka setuju. Nah ini kalau sudah mengenai wanita itu berbahaya sekali. Antonius jatuh cinta kepada ratu terakhir dari Mesir, yaitu Cleopatra, yang terkenal paling cantik seluruh dunia itu ya. Nah itu cantik sekali dia. Kemudian Antonius jatuh cinta, kemudian apapun diberikan kepada Cleopatra, sampai dia itu berjanji kepada Cleopatra itu. Apa itu? Saya akan memberikan hadiah kepadamu yang paling berharga. Apa itu, Anton? Jawabnya, kota Roma akan kami persembahkan kepadamu. Nah, berita itu terdengar oleh Octavianus, marah dia kan. Lalu buat pasukan, kemudian menyerang. Nah, itu Antonius dan Cleopatra daripada malu dikalahkan, mereka bunuh diri pakai ular itu yang digigitkan pada lehernya. Mereka mati. Nah, Octavianus lalu bergelar Augustus. Nah, kemudian pada waktu pemerintahan dia lahirlah Yesus. Ini tanda bahwa dia itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan ternyata betul Octavianus itu, gara-gara Octavianus, Yesus lahir di Bethlehem. Dari mana? Yaitu karena Octavianus atau Agustus yang membuat sensus. Nah, supaya semua orang kembali ke tempat asalnya. Sehingga harusnya kan Yesus lahir di Nazaret karena dia tinggal di Nazaret, ibunya. Tapi karena ada peraturan sensus, dia kembali ya ke Bethlehem. Itu karena jasa siapa? Octavianus. Nah, sampai di situ dulu. Nanti dalam perkembangannya, kemudian Roma itu dibagi menjadi 2. Nanti ya. Sekarang kita membicarakan tentang Marcellus. Baik. Ya. Marcellus itu di bawah pemerintahan raja atau kaisar yang bernama Kaisar Maximianus. Maximianus itu berpikir mitologis bahwa dia keturunan dewa. Sementara di barat kan dia sudah pecah menjadi 2 ya. Jadi sebelah timur itu ibu kota Konstantinopel, sebelah barat itu Roma. Roma dipimpin oleh Konstantinus. Pada zaman itu kan Konstantinus. Pada zamannya ini karena tahun 398. Jadi akhir abad ketiga. Nah, dia mau masuk ke abad ketiga. Sedangkan Konstantinus lahir pada 272 atau 280. Tergantung pada sumbernya dari mana ya. Tapi yang paling kuat itu 272 itu. Kemudian sebelah barat sudah menjadi Kristen, sedangkan timur masih itu. Nah, lalu pada suatu kali diadakan upacara ulang tahun Maximanus. Untuk merayakan itu, semua orang harus menyembah kepada dewa-dewa. Kembali kepada Marcellus. Dia mengatakan, saya tidak mau menyembah kepada para dewa.
Saya hanya menyembah kepada Tuhan yang abadi. Wih, luar biasa. Siapa itu? Ini Tuhan kita, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemudian ikat pinggangnya dilepas, bajunya dilepas, Ya. itu baju jirah itu ya. Ya. Kemudian aku ini seorang Kristen, penyembah Kristus. Wah, tentu saja ditangkap. iya. Biarpun senturion, kan banyak senturion banyak. Ya, ya. Dia tangkap, kemudian diadili. Di pengadilan itu akan ada hakim, Ya. jaksa, panitera. Panitera. Nah, paniteranya itu namanya Kasianus. Nah, Kasianus. Kasian, supaya Kasian. Ingat, Kasianus. Saya tidak mau menuliskan perkembangan cerita itu. Ya. Bagaimana pengadilan itu. Tangkap juga. Oh, Tangkap juga, dua-duanya dihukum. Langsung pakai hukumnya mereka. Ya. Kedua-duanya dipenggal. Penggal, Nah, iya. kalau dipikir ceritanya cuma sekian ini. Iya. Cuma berapa kalimat ya. Nah, kemudian dia dinyatakan sebagai orang kudus. Oke. Kedua-duanya itu sih. Satu Marcellus Marcellus dan Kasianus. Kasianus. Kasianus jadi orang kudus. Mereka mau jadi rakyat memandang ke barat. Lihat itu loh barat. Sudah menjadi Kristen, aman, damai, sejahtera. Iya. Dipegang oleh Konstantinus. Nah, maka kita sekarang bersyukur bahwa kita itu sebagai umat Katolik yang selalu aman, damai, sejahtera. Nah, seperti itu. Itu tugas kita untuk mewartakan kesejahteraan Kristiani. Itu aja untuk sementara. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi Santo Marcellus yang seorang perwira begitu ya, dia berani. Centurion itu berani untuk setia kepada Tuhan Yesus ya. dan berani menyatakan bahwa dia adalah seorang Kristen. Pada waktu itu begitu berbahaya begitu ya ketika orang ingin menjadi pengikut Kristus ya, dan akhirnya tidak hanya Marcellus, ternyata panitera tadi Mbah cerita, seorang panitera bernama Kasianus bahkan juga terinspirasi gitu ya dengan seorang Marcellus ini, mengaku, dan akhirnya kedua-duanya dihukum martir, dipenggal sebagai seorang pengikut Kristus. Luar biasa sekali cerita untuk hari ini. Baik, terima kasih banyak Mbah Harto. Terima kasih kembali. Sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Marcellus pada hari ini. Dan sebelum kita menutup, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Marcellus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke hari ini.